Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ning Formosa. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga dimanapun kalian berada, sehat selalu, sukses selalu, dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Bagi ada yang suka dengan video saya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Di video kali ini saya mau bercerita, yaitu kisah seorang TKW Taiwan. Ini menceritakan saya sendiri ya. Kenapa? Pertama datang ke Taiwan itu rasanya seperti stres dan tidak kuat ya. Rasanya ingin pulang karena masih belum beradaptasi dengan lingkungan Taiwan, apalagi dengan majikan dan yang dijaga rewel. Jadi dalam pikiran saya itu kayak nggak kuat ya, kok begini banget bekerja. Ternyata begini, masih yang dijaga apa-apa nggak bener. Yang kita lakukan ini salah, itu salah. Jadi menjaga lansia itu tidak mudah ya. Malam tidak bisa tidur. Itu ternyata kita pelan-pelan. Oh iya, intinya kita pergi merantau ke Taiwan, ingin mengadu nasib. Jadi kita harus dibetah-betahin sampai kita bisa menerima apa yang kita lakukan setiap hari ya. Akhirnya lambat laun karena udah nekat dan niat untuk merubah nasib. Karena kan saya dulu nikah muda, nggak punya bekal apa-apa gitu ya. Jadi punya keinginan agar bisa mandiri dan seperti orang-orang lain bisa mandiri dan apa yang kita inginkan bisa tercapai ya. Akhirnya saya memutuskan untuk merantau ke Taiwan. Jadi intinya pergi ke Taiwan itu harus benar-benar harus kuat mental dan harus bersabar. Akhirnya saya pelan-pelan bisa beradaptasi dengan lingkungan Taiwan. Karena bahasa belum bisa menguasai ya, karena kita baru pertama ke Taiwan. Jadi kadang walaupun majikan ngomong kita ngerti, tapi kita nggak bisa mengutarakan lagi mau ngomong apa gitu, masih sulit ya. Karena lidah saya ini juga sulit. Dulu alhamdulillah belajar di PT 3 bulan udah mendapatkan majikan sampai double ya. Majikannya sampai 2. Tapi mana yang duluan mengambil, jadinya saya diambil duluan. Alhamdulillah sampai sini mendapatkan majikan yang baik. Tidak pernah memarahi saya. Kadang-kadang sih kalau sekarang ini udah bisa bahasa, mengerti semuanya, jadi jarang-jarang dimarahi sama majikan. Paling-paling kalau masak ditanya nanti siang masak ini, dia pulang udah beres itu. Alhamdulillah dengan kesabaran dan perjuangan yang pahit, manis sudah saya rasakan. Sekarang malah jadi betah nggak pulang-pulang ya. Dulu 3 tahun pulang, kembali lagi ke sini. Tapi insya Allah ini tahun depan saya pulang. Walaupun ikut majikan baik, enak juga. Tapi kadang juga namanya juga ikut orang ya. Jadi kalau untuk teman-teman semuanya yang mau pergi ke Taiwan, harus siap-siap mental, harus kuat dan sabar. Intinya harus jangan rewel ya. Kalau majikannya gini gitu, jangan sesekali cepat minta pindah atau gimana ya. Kalau nggak keterlaluan banget, harus bertahan dulu. Karena ada kejadian kemarin lusa ya, seorang TKW Taiwan udah dikasih pekerjaan,
dia minta pindah terus bolak-balik, dan sekarang masih menunggu di agensi. Dan dia 2 bulan belum mendapatkan majikan yang baru. Dia mengeluh ya, katanya tidak punya uang dan tidak bekerja. Jadi intinya kita harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun ya. Kita di sini pelan-pelan pasti bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar, majikan, dan yang dirawat. Kita harus bisa mengambil hati yang kita rawat agar bisa luluh ya. Kalau dia marah-marah, emang lansia yang seperti pikun itu begitu ya. Kadang udah makan, pas anaknya datang ditanya belum makan. Padahal ya udah dikasih makan. Jadi kadang majikan ada yang mengertiin kita. Dia tahu sifatnya mamanya atau papanya seperti itu ya. Saya dulu menjaga nenek, dia juga pikun. Tapi kalau ditanya itu, kalau uang nggak pernah pikun, dia masih ingat selalu ya. Ditaruh di mana, terus berapa jumlahnya gitu. Dia masih ingat terus. Sampai sakit parah pun di rumah sakit masih uangnya saya bawa, selalu menanyain uang saya di mana, uang saya di mana gitu. Tapi alhamdulillah saya di sini jujur ya, nggak pernah mengambil uang nenek saya ataupun punya majikan kecuali dia mengasih ke saya. Tapi uang belanja di dapur semuanya udah diserahkan kepada saya. Kadang dikasih 1.000, itu sisanya masih di situ. Juga saya taruh di tempat di dapur ya, di dompet di dapur. Kata majikan, kadang malah ditambahin di situ. Katanya saya boleh menggunakan untuk beli nasi ataupun apa ya. Tapi saya jarang-jarang ngambil, paling ke pasar. Kalau ke pasar itu baru ngambil 20 NT, kadang 30 untuk beli cabai. Sampai rumah saya ngomong ke majikan saya, kalau saya tadi menggunakan uang nyonya untuk beli cabai, saya ganti. Katanya nggak usah. Jadi intinya kita harus bersabar ya. Dan ternyata kita di sini bisa melewati semuanya, akhirnya bisa bertahan sampai 5 tahun belum pulang. Karena juga kebutuhan di rumah banyak sekali ya. Jadi walaupun kerja gaji tinggal ngitung aja, walaupun 1 bulan 10 juta, keperluan juga banyak. Intinya kita harus bersyukur berapapun gaji yang kita dapat, semoga bermanfaat dan kita bisa membantu keluarga yang di rumah. Alhamdulillah ya. Yang penting kita bisa masih komunikasi. Kalau gitu kan masih udah seneng ya. Nggak seperti zaman dulu. Zaman dulu belum ada video callan, cuma telepon. Dan saya di sini 6 bulan apa berapa baru megang HP ya. Karena saya nurut. Jadi kalau ada telepon gitu, dari rumah malah yang nelpon ke sini. Saya kalau nggak diizinin majikan untuk nelpon, saya juga diem aja. Intinya bersabar. Dalam hati sebenarnya kayak nggak kuat ya, gara-gara yang dijaga itu lansianya error. Kita udah capek, kadang malam tidak bisa tidur. Tapi menurut dia kita masih salah ya, apa-apa nggak bener. Jadinya kita kan ikut stres juga. Terus apalagi kalau menjaga orang tua yang ngeyel. BAB itu kalau dipempesin nggak mau. Tapi belum sampai kamar mandi, dia udah udah kebelet gitu loh ya.
Jadinya kita kan yang capek. Kalau dianya jatuh-jatuh ke lantai, kita semua yang harus bersihin, nyuci, semuanya ya. Itulah yang saya alami. Jadi intinya, walaupun gaji besar, kita tidak enak ya kerjanya. Tapi bersyukur aja, alhamdulillah saya kuat menjalaninya. Dan sekarang malah betah, 5 tahun belum pulang-pulang ya. Nah itulah arti kehidupan. Intinya kita harus bersabar dan selalu bersabar. Dulu pertama kesini udah kayak stres, rasanya ingin pulang ya. Tapi dengan tujuan dan niat kita untuk merubah nasib, jadi kita berubah pikiran. Oh iya ya, saya udah di sini. Kalau pulang nanti malah kena denda. Gimana lagi kita mau membantu perekonomian keluarga kalau aku pulang? Karena ada banyak juga yang pulang kembali lagi ke PT harus menebus beberapa juta gitu kan. Ada dulu saya masih di PT itu ada yang seperti itu. Tapi alhamdulillah di sini saya mendapatkan majikan yang baik. Selalu bersyukur ya. Mungkin cukup sekian cerita dari saya. Terima kasih yang udah menonton video saya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas dukungan kalian. Semoga saja kalian dimanapun berada sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Mungkin cukup sekian, ditunggu cerita saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, ditunggu video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.